Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Priya Susanto, Sobat Tani. Kali ini saya berada di lahan tanaman jagung yang sangat luar biasa. Baik itu pertumbuhannya yang hebat, terus luas lahannya pun tergolong sangat luas. Kali ini saya bersama beliaunya Bapak Haji Ramlan. Beliau adalah petani jagung yang memanajemeni tanaman jagung ini. Yuk kita menimba ilmunya dari beliau bagaimana bisa sukses dengan tanaman jagungnya. Selamat pagi Pak Ramlan. Selamat pagi Pak Bio. Ini saya terus terang terkesima dengan tanaman jagungnya yang sungguh luar biasa. Matur suwun. Dan Sobat Tani, terus terang saya terkagum karena begitu luasnya, begitu suburnya, dan terlihat sangat dari tongkolnya itu sangat besar-besar. Pak Ramlan, ini saya bertanya pertama kali, mengapa Pak Ramlan itu memilih tanaman jagung? Monggo silahkan, mungkin bisa dicuri ilmunya. Pertama-tama ya kami ingin istilahnya dalam bertani tidak satu tanaman saja, karena saya di samping jagung saya juga tanam tebu, di samping tanam tebu saya juga tanam padi. Akhirnya saya juga mencoba ke jagung, bagaimana prospek kedepannya. Kelihatannya kalau saat ini di daerah kita itu kekurangan bahan bakunya dari jagung. Untuk itulah kami mencoba dengan minim ilmu, hanya sekedar kemauan dan semangat untuk menambah komoditi pangan dari jagung, gitu Pak Priyo. Ya, tadi dijelaskan bahwa Pak Haji Ramlan itu tidak hanya menanam jagung, tapi ternyata komoditas lain pun ditanam, padi juga, tebu juga, dan semuanya ternyata sungguh luar biasa. Jadi pertumbuhannya baik, hasilnya pun baik juga. Dan ternyata dipilih jagung, memang Pak Ramlan ini tidak hanya menanam satu komoditas, karena memang prospeknya pun sungguh dapat diandalkan. Berikutnya saya bertanya Pak Ramlan, untuk perawatan bagaimana menanam jagung ini dibandingkan dengan tebu, dengan padi. Monggo. Kalau untuk perawatan tebu itu saya cenderung lebih mudah Pak, karena apa? Kita tidak memerlukan tenaga banyak untuk menyiang, kita hanya membutuhkan beberapa orang untuk menyemprot itu herbisida itu aja. Jadi untuk mengelola, katakan untuk membasmi rumput-rumput itu kan kita cukup dipakai herbisida. Jadinya tidak harus dicangkul apa dipupuk, saya kira gitu. Kalau kami tebu itu juga memerlukan tenaga juga banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi si padi itu, kalau terus terang aja, kalau untuk padi saya juga tidak bisa dan menguasai ilmunya. Tapi kalau insya Allah kalau tebu memang saya sudah berkecimpung di tebu itu, saya sudah lama. Dikatakanlah dongkolannya petani tebu di wilayah Brandon itu, insya Allah saya. Jadinya terus saya beralih sedikit demi sedikit, dan samping itu kan saya ingin mengembalikan istilahnya unsur tanahnya itu biar kembali bagus lagi, bukan karena selama saya di Brandon itu saya menemui itu sudah tanaman tebu sampai sekarang. Jadi saya sudah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya merintis, saya kembalikan setelah tebu saya tanami si padi. Ini saya setelah tebu saya tanami si jagung. Ini jadi saya mungkin suatu saat kalau kami sudah ini ya mungkin kembali ke tebu lagi. Jadi istilahnya kalau dulu saja, ya. Jadi sistem gelebakan seperti dulu itu, dan kami pun kan itu hanya untuk mengejar produktivitasnya supaya tinggi. Itu Pak Pri, terima kasih.
Demikian tadi Sobat Tani penjelasan mengapa Pak Ramlan ini menanam komoditas jagung. Dan ternyata beliaunya ini memang simpel sekali cara memikirkannya. Jadi di mana di situ bisa ditanam dan di mana di situ mudah untuk perawatan, dan di mana di situ tanaman bisa berproduksi, beliau tanam. Dan salah satunya adalah jagung ini memang sangat mudah dalam perawatan dan hasilnya pun bisa diandalkan. Demikian ilmu yang bisa kita curi, bisa kita bagaimana istilahnya itu, bisa kita contoh agar kita bisa menjadi sukses dan baik. Terima kasih Pak Ramlan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.